Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar IPAS kelas 6, yaitu mengenai tata surya. Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Mengenal tata surya. Alam semesta amat luas. Di dalam alam semesta terdapat miliaran galaksi. Apakah itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan sistem bintang, gas, debu, dan benda-benda langit yang terikat bersama oleh gaya gravitasi. Tata surya merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah bintang yang menjadi pusatnya, yaitu matahari, dan semua benda langit yang mengelilinginya seperti planet-planet, satelit, komet, asteroid, dan meteoroid. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah bintang pusat dari tata surya kita. Semua planet, termasuk bumi, beredar mengelilingi matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer, lebih dari 100 kali diameter bumi. Komposisi matahari sebagian besar terdiri dari hidrogen sekitar 74% dan helium sekitar 24%. Sementara sisanya adalah unsur-unsur seperti oksigen, karbon, dan nitrogen. Planet-planet dalam tata surya. Planet berdasarkan jarak terdekatnya dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet beredar dalam lintasan berbentuk elips yang disebut orbit. Planet berdasarkan batas orbit planet Bumi, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior, Merkurius dan Venus, terletak di antara matahari dan bumi. Sedangkan planet superior, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, terletak setelah bumi. Planet berdasarkan lintasan asteroidnya, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet berdasarkan bahan dasarnya yaitu planet berbatu atau terestrial dan planet gas atau gas raksasa. Planet berbatu adalah planet-planet yang memiliki permukaan padat seperti tanah atau batu. Contoh, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet gas adalah planet yang memiliki atmosfer yang tebal dan tidak memiliki permukaan yang padat di permukaannya. Bahan dasar planet ini terdiri dari gas dan cairan. Contoh, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri-ciri planet dan karakteristiknya. Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak Merkurius ke matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet ini kering, sangat panas, dan hampir tidak memiliki udara. Pancaran sinar matahari ke Merkurius 7 kali lebih kuat daripada ke bumi. Suhu di permukaannya bervariasi sekitar 450 derajat Celcius pada siang hari dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Merkurius berdiameter 4.878 km. Planet ini tidak memiliki satelit. Rotasinya sangat lambat, yaitu 59 hari untuk satu kali putaran. Peredaran mengelilingi matahari sangat cepat, yaitu 88 hari. Venus.
Venus adalah planet terdekat kedua dari Matahari. Planet ini terlihat terang di langit setelah matahari dan bulan, sehingga mendapat julukan bintang fajar atau bintang senja. Permukaan Venus ditutupi oleh atmosfer yang 96,5% mengandung karbon dioksida. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu rata-rata sekitar 460 derajat Celcius. Periode revolusi Venus adalah 225 hari, sementara periode rotasinya adalah 241 hari. Diameternya 12.104 km dan jarak ke matahari sekitar 108 juta kilometer. Venus tidak memiliki satelit alami. Venus sering disebut planet kembar bumi karena ukuran, gravitasi, dan komposisi yang sama dengan bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari, terbesar kelima dalam tata surya dan terbesar dari 4 planet terestrial. Diameter bumi sekitar 12.760 km. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bumi memiliki atmosfer yang dapat melindungi permukaan bumi dari radiasi matahari, sehingga membuatnya menjadi satu-satunya planet yang mendukung kehidupan dalam tata surya. 2/3 permukaan bumi terdiri atas lautan. Jarak bumi yang cukup jauh dari matahari menyebabkan temperatur permukaan bumi cukup hangat sehingga air di permukaan bumi tetap cair. Rotasi bumi. Rotasi adalah gerak planet mengelilingi porosnya. Bumi memerlukan waktu rotasi sekitar 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Pengaruh rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. Dinamakan demikian karena matahari seperti bergerak sepanjang hari, padahal sebenarnya bumi yang bergerak terhadap matahari. 3. Perbedaan waktu di berbagai wilayah di bumi. Penentuan waktu yang kita gunakan sekarang merupakan kesepakatan internasional yang menjadikan waktu di kota Greenwich, Inggris sebagai patokan atau disebut Greenwich Mean Time atau GMT. Kemudian disebut Universal Time Coordinate atau UTC. Berdasarkan GMT, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Bagian Barat atau WIB, Waktu Indonesia Bagian Tengah atau WITA, dan Waktu Indonesia Bagian Timur atau WIT. Ketiga zona waktu tersebut berjarak 1 jam. 4. Bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ketika bumi berotasi, maka akan ada berbagai macam gaya yang muncul. Setiap gaya-gaya yang muncul akan selalu bergerak menjauhi pusat bumi. Dengan adanya gaya-gaya tersebut, maka bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elipsnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari atau dalam kalender Masehi selama 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, terjadi gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari khatulistiwa menuju garis balik utara 23,5 derajat GBU, kembali ke khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis balik selatan 23,5 derajat GBS dan terus berulang setiap tahunnya. Pengaruh revolusi bumi. Yang pertama adalah perbedaan musim di bumi. Ini adalah perbedaan musim yang ada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan.
Yang kedua adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Saat bumi di posisi yang berbeda di sepanjang orbitnya, maka jumlah waktu siang dan malam akan berbeda. Untuk daerah tropis, lama waktu siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Adapun di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, lamanya siang dan malam dipengaruhi musim. Yang ketiga, perbedaan rasi bintang. Rasi bintang atau konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk sebuah pola khusus, seperti rasi bintang biduk membentuk pola gayung. Dan yang keempat adalah acuan pembuatan kalender Masehi. Gerak semu tahunan matahari sangat penting dalam pembuatan sistem penanggalan atau kalender. Ini adalah nama-nama bulan dan jumlah hari yang terdapat pada kalender Masehi. Mars adalah planet keempat dari matahari. Jarak rata-rata Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer dengan periode revolusi 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Diameter Mars 6.787 km dan memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida atau CO2 serta nitrogen atau N2 dan argon atau Ar. Suhu Mars berkisar dari sekitar minus 87 derajat Celcius di musim dingin hingga maksimal minus 5 derajat Celcius di musim panas. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan massa 1/1000 matahari dan 2,5 kali massa total planet lain. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusi 11,86 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Diameternya 139.822 km. Jupiter memiliki 4 satelit besar, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, dan 63 satelit kecil. Atmosfernya mengandung 75% hidrogen atau H2 dan 24% helium atau He. Rotasi Jupiter sangat cepat, hanya membutuhkan 10 jam untuk satu rotasi. Saturnus adalah planet gas raksasa terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Planet ini memiliki diameter sekitar 9 kali lipat bumi. Saturnus berjarak 1.425 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusi 29,5 tahun. Saturnus dikenal dengan cincinnya yang terdiri dari bongkahan es dan batu yang diselimuti debu. Kandungan gas, helium, dan hidrogen di Saturnus membuatnya memiliki kepadatan rendah sehingga dapat mengapung di atas air. Saturnus memiliki 9 satelit, termasuk Titan, satelit terbesarnya. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari. Jarak Uranus ke matahari sekitar 2.880 juta kilometer. Uranus memiliki diameter 51.120 km dengan periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusi 84 tahun. Uranus berwarna biru kehijauan dengan atmosfer tebal yang mengandung hidrogen, helium, dan metana. Uranus adalah planet terdingin di tata surya dengan suhu atmosfer rata-rata sekitar minus 224 derajat Celcius.
5 satelitnya antara lain Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Uranus adalah planet terbesar ketiga di tata surya. Uranus memiliki satelit berjumlah 27 buah. Ia juga dijuluki sebagai kembaran Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dalam tata surya. Jaraknya dengan matahari sekitar 4.510 juta kilometer dari matahari. Neptunus memiliki periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasi 19 jam. Neptunus memiliki diameter sekitar 50.000 km. Neptunus dikenal sebagai planet paling berangin karena banyak terjadi badai di planet ini. Atmosfer Neptunus mirip dengan Uranus, mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, nitrogen, dan gas metana yang memberikan warna biru khas. Neptunus memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Sama seperti Uranus, Neptunus masuk dalam kategori planet raksasa es. Meskipun memiliki suhu terdingin di atmosfer terluar, inti Neptunus mencapai suhu yang sangat tinggi, diperkirakan sekitar 5.000 derajat Celcius. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet serta bergerak bersama-sama planet dalam orbit matahari. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu satelit yang terbentuk secara alami bersamaan dengan planet di tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan. Adapun satelit buatan yaitu satelit yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh Sputnik milik Uni Soviet, Palapa dan Satria milik Indonesia. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan berbentuk elips, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang artinya rambut panjang. Komet adalah batuan es dan berdebu. Ketika komet mendekati matahari, air dan gas yang membeku memanas sehingga menghasilkan ekor partikel gas dan debu. Asteroid adalah planet kecil atau planetoid karena berukuran antara planet dan meteoroid. Asteroid adalah batuan logam besar yang bergerak mengelilingi matahari. Asteroid ditutupi regolith yang merupakan lapisan partikel batuan halus dan debu. Asteroid memiliki kawah atau lubang yang disebabkan oleh tumbukan asteroid dengan benda luar angkasa lainnya. Meteoroid adalah serpihan batuan dari planet atau satelit yang bergerak mengelilingi matahari tanpa orbit tertentu. Benda langit ini melayang-layang secara bebas di angkasa. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai tata surya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen ya. Sekian, wassalamualaikum.